salam berjumpa kembali dengan saya Sanita Winarta dari Gereja Sitri Victory Jakarta. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian secara online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Dia lakukan dalam 1 minggu kemarin. Dan hari ini biarlah kita merayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan buat kita. Kita mau bersorak-sorai bagi kebaikan Dia dan kemenangan yang diberikan buat kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang pada hari ini hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, Allah kami, dan satu-satunya alasan karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami menghormati Engkau. Amin. Tiada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Satu hari lebih berharga daripada 1000 tahun di luar. Dan Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah pada hari ini. There's a calm that
that covers me. When I kneel down at your feet, it's a place of healing. It's a place where I find freedom. There's a place my eyes can see, where my spirit longs to be. It's a place of healing. It's a place I live in freedom. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. There's a love that lives in me for you, Lord, my Savior King. Breaks the sin that's binding, leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls is calling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I'm unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace, that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can free me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I'm unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I'm unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, oh, bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang kudus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka, kami bergembira, karena Kau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik, tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan kami. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan, pujian, dan hormat. Kami kembalikan apa yang telah kami terima hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dari Pastor Joshua Winarta. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini seperti benih yang subur jatuh di tanah dalam hati kita dan akan memberkati kita untuk sepanjang minggu ini. Sebelumnya
kita akan mendengar sharing persembahan yang akan disampaikan oleh Saudari Rini Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman setri sekalian, kembali lagi bersama saya Rini Kurniawati. Pada hari ini saya ingin memberikan sharing tentang persembahan. Kalau kita bicara tentang persembahan, dewasa ini kita sering mengecilkan arti persembahan karena kita menganggap persembahan itu hanya sebuah rutinitas biasa. Hanya sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap minggu ketika kita beribadah di gereja. Tapi pernahkah teman-teman berpikir, dulu ketika bangsa-bangsa Israel ingin memberikan persembahan, mereka tuh harus memberikan ternaknya yang terbaik. Mereka harus mempersembahkan bisa kambing ataupun lembu, domba mereka yang terbaik, yang tanpa cacat celah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga harus bangun mezbah. Itu semua mereka lakukan hanya untuk memberikan persembahan. Kebayang nggak kalau saat ini ketika kita harus memberikan persembahan, kita harus melakukan itu semua? Itu pasti merepotkan sekali, bukan? Nah, kenapa saat ini kita cukup simple, bisa dibilang cukup simple ketika kita memberikan persembahan? Ternyata di balik itu semua ada pengorbanan di baliknya. Mari kita sama-sama baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir ini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepadanya. Yesus sendiri telah turun ke dunia sebagai anak domba Allah. Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua, sehingga hubungan kita dengan hubungan Bapa telah dipulihkan. Makanya sekarang kita dengan mudah, dengan simple bisa memberikan persembahan ke gereja. Bahkan dewasa ini di zaman digital kita bisa via transfer, ATM, segala macam bisa kita lakukan tanpa harus menyembelih anak domba. Maka itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih menghargai persembahan dan bisa memberikan dengan tulus. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, jika pada saat ini Tuhan kami diingatkan kembali Tuhan untuk memberikan sebagian dari berkat kami kepadamu ya Bapa. Biar ajarkan kami Tuhan bisa memberikan dengan penuh kerelaan hati ya Bapa. Dan biarkan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Dan bisa membantu gereja-gerejamu di bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo, selamat berjumpa kembali. Di sini Joshua Winarta. Kami berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu dalam keadaan sehat, sukacita, selalu berkembang meskipun dalam masa-masa sulit seperti ini. Tapi inilah minggu kedua di bulan Desember, kita memasuki Advent, persiapan untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Nah, minggu lalu saya percaya setiap dari saudara telah diberkati mengenai righteousness, kebenarannya. Pastor Jake Bedlam dari Sitri Warungga membagikan satu kado pemberian yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa memerintah dalam hidup ini melalui damai sejahtera yang Tuhan berikan, melalui kasih karunia dan kebenarannya. Dan bukan kebenaran oleh apa yang kita perbuat, tapi oleh karena apa yang Kristus perbuat. Bukan karena ketaatan kita, karena ketaatan Kristus. Itu dasarnya. Kita nggak bisa membangun dasar yang dasar lagi Yesus sendiri, dan kita membangun di atasnya. Nah, hari ini saya mau membagikan continuation atau meneruskan mengenai sukacita, joy. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen tuh yang joyless, tidak punya sukacita. Mereka pikir kalau serius sama Tuhan, itu nggak tertawa, itu kayaknya tuh hadrat Tuhan lebih. Nah, itu hal yang nggak benar. Tuhan mau kita tuh punya sukacita. Ya, nah, ada perbedaan antara sukacita, joy, versus happiness. Nah, kalau happiness itu ditentukan, determined by happenstances, ditentukan dengan apa yang terjadi. Contohnya, if good things are happening, you are happy. Jikalau hal-hal yang baik terjadi, Anda happy. Tapi jikalau hal yang buruk terjadi, Anda tidak happy.
Dengan kata lain, happiness itu atau kesenangan terjadi oleh karena situasi atau keadaan. Tapi joy, sukacita itu independen, tidak ditentukan oleh karena keadaan sekitar kita. Jadi joy, sukacita Tuhan itu adalah pemberian dari Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di ayat pembukaan dari Mazmur 51 ayat 13 dan 14. Kita lihat daripada pemazmur Raja Daud itu yang benar-benar menginginkan Tuhan memulihkan keadaan dia. Dikatakan di ayat 13, janganlah membuat aku dari hadapanmu. Dengan kata lain, hadirat Tuhan itu berhadapan dengan Tuhan itu sangat penting bagi Daud. Jadi dikatakan the Lord is my portion. Tuhan itu bagianku, bukan yang lain-lainnya. Harta, kekayaan, posisi itu tidak membuat aku ini bisa bersuka cita. Tapi Tuhan itu yang memberikan sukacita. Dikatakan, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Do not take away your holy spirit from me. Dikatakan. Dan yang lebih penting lagi ayat 14, bangkitkanlah kembali daripadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang lelah. Dan dikatakan, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Bahasa Inggrisnya, restore unto me the joy of my salvation. Pulihkanlah kembaliku kegirangan, sukacita ya daripada keselamatan. Nah, kalau Anda tahu mengenai sukacita ini, saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, banyak orang Kristen yang joyless. Nah, kata joyless itu sama dengan strengthless, nggak punya kekuatan. Nah, itu bahaya. Nah, iblis itu nggak bisa mencuri keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan itu is not what we do. The salvation is what He has done. Ya, jadi bukan do tapi done, telah selesai. Bahwa keselamatan itu adalah dilakukan oleh Yesus dengan diberkorban di kayu salib, dan kita hanya menerima keselamatan. Dikatakan dalam Efesus, we are saved by grace through faith. Dikatakan seperti kita nih, grace itu seperti kayak tali yang menarik kita, ya, tapi kita mesti berpegang. Jadi itu adalah kasih karunia yang menarik kita, tapi kita perlu memegang dengan iman, percaya, dan kita ketarik. Seakan-akan seperti itu. Jadi grace dan faith itu bekerja sama. Jadi kita nggak bisa claim faith tanpa ada grace. Nah, kasih karunia itu hebat sekali, yang menarik kita. Jadi kita berada sekarang karena kasih karena Tuhan. Nah, mari kita lihat kembali mengenai joy. Jadi iblis itu nggak bisa mencuri keselamatan saudara. Yang dia bisa curi adalah sukacitanya. Iblis nggak bisa mencuri pernikahan saudara, tapi yang bisa dicuri adalah sukacita di pernikahan. Nah, Anda lihat ada orang yang udah menikah bertahun-tahun nggak ada sukacitanya. Karena mereka malu, akhirnya mereka nggak bercerai. But there is no joy. Ada orang yang melayani sibuk. Bahkan dikatakan Yesus, Anda lihat dalam Injil itu ada Maria dengan Marta. Marta sibuk mempersiapkan makanan saat kemarin. Akhirnya dia datang dan dia protes kepada Yesus, Lord, don't you care? Ya, bayangkan Marta itu mempersiapkan semua pelayanan yang hospitality-nya, tapi nggak ada sukacita. Nah, Bapak Ibu yang kan ada orang yang melayani tapi nggak ada sukacita. Bayangkan kalau orang di asar sampai orang cepat atau nyanyi nggak ada sukacitanya. Nah, itu sesuatu yang kita impartasi dari hati kita, dari ekspresi kita. Itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Karena itu joy itu is in our heart, sukacita dari Tuhan. Jadi saya mau kembali teguhkan bahwa iblis nggak bisa mencuri keselamatan atau pernikahan saudara, yang nggak bisa. Tapi yang dia bisa curi adalah sukacitanya. Sebab kita harus jaga sukacita ini. Ya, jangan sampai kita satu hari tanpa sukacita, jadi kita akan cepat gampang menjadi lemah. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kita adalah orang-orang karismatik. Apa sih orang karismatik? Kita orang-orang yang bergerak dalam kasih karunia, karisma, ya, a gifted person. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh ini orang karismatik, artinya apa? Orang itu mempesona, orang itu mempunyai karunia dan bergerak ya dengan karis. Nah, kata karis, itu kalau Anda lihat dari kata dasarnya, itu adalah kata daripada itu artinya sukacita. Jadi kalau Anda tahu ya mengenai keselamatan, Anda tuh akan bersukacita sekali. You must understand that. Kita bersukacita oleh karena keselamatan Tuhan berikan itu sangat besar. Itu pertama-tama yang saya mesti enlighten atau berikan pengertian bagi Bapak Ibu. Sukacita itu independen daripada keadaan situasi, tapi happiness itu oleh karena situasi atau keadaan. Itu yang pertama-tama yang saya mau sampaikan. Seperti itu. Bahkan kalau kita Paulus, meskipun dia masuk dalam penjara yang paling dalam, dia masih bisa memuji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16, meskipun dia masuk dalam penjara bersama dengan Silas
di Filipina, dia masih bisa menyembah Tuhan. Akibatnya apa? Semua belenggu terbuka dan pintu terbuka, luar biasa. Dan dia nggak melarikan diri, dan bahkan di situ dia bisa memberikan keselamatan. Nah, Yakobus 1 ayat 3, mari kita lihat sama-sama. Ini sangat penting sekali, ya, bahwa dikatakan oleh Yakobus, saudara Yesus mengatakan di sini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau menghadapi berbagai macam pencobaan. Dalam bahasa Inggris sekarang, consider all joy. Ya. Jadi the joy of the Lord itu is a gift. Meskipun Anda melewati berbagai pencobaan, Anda masih bisa bersuka cita. Ya, meskipun situasi kalian itu nggak menopang saudara. Bahkan Nehemia 8 ayat 11b dikatakan demikian. Karena hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan kita, jangan engkau bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan, for the joy of the Lord is your strength, not joy of the world. Beda loh saudara. Dunia itu nggak bisa memberikan sukacita, ya, tapi Tuhan yang memberikan sukacita dari Tuhan. Jadi Anda mesti mengerti demikian, karena seringkali orang tuh mix up, salah mengerti antara happiness dengan joy. Ada orang begini, I will be happy if situation change. Aku nih akan senang kalau situasi berubah. Anda pernah dengar hal itu? Kalau untuk anak-anak mahasiswa mengatakan, oh I will be happy if I graduate. Saya akan happy kalau saya ini lulus. Kalau yang single mengatakan, oh I'll be happy if I get married. Saya akan happy kalau saya menikah. Kalau ada orang yang udah menikah mengatakan begini, oh I'll be happy if I have children. Atau yang udah punya anak mengatakan begini, I will be happy, ya, if my children live home. Harus kasih kalau anak-anak meninggal rumah karena udah lama, gitu ya. Jadi itu mengenai apa yang keadaan situasi, dan sangat berbeda dengan joy. Joy itu is independent. Bahkan dalam Matius 25, kalau Anda belajar dari ayat yang ke-21-33, itu bicara mengenai seorang tuan yang mempunyai hamba-hamba dan diberikan 5, 2, dan 1 talenta. Dan tuannya mengharapkan para hambanya ini untuk menginvestasikan, memultiplikasikan talenta atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan mereka yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2 jadi 4. Dan kepada orang yang Tuhan berhasil melipat gandakan, Tuhannya berkata, you are my faithful and good servant, come into the joy of your master. Dia katakan, hai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dan ikutlah dalam sukacita Tuhanmu. Dengan kata lain, Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kita. Tuhan, bukan hal yang lain. Ya. Jadi itu Anda perlu camkan mengenai hal demikian. Jadi the Lord gives you identity and stability. Dan saya mau katakan, ya, bahwa who you are is not, where you are now is not what you are. Jadi di mana Anda sekarang itu bukan apa Anda. Ya. Jadi apa yang Anda hadapi sekarang ini itu tidak menentukan mengenai diri Anda. Contohnya, waktu Anda mengalami masa-masa sulit, itu bukan berarti Anda gagal. Ya. Itu hanya temporary saja. Jadi Anda mesti tahu bahwa Anda identitasnya adalah anak Allah dan sukacita. Seperti itu. Ya. Jadi sangat penting sekali, saya suka dengan where you are is not who you are. Di mana Anda sekarang itu bukanlah mengidentifikasi atau mendefinisikan siapa diri Anda. Jadi jangan pernah katakan, oh masa-masa sulit ini saya gagal total. Tidak. Saudara masih dikasih Tuhan dan saudara masih punya sukacita. Amin, saudara. Itu penting bagi kita untuk mengerti hal ini. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita ini menghadapi masalah? Apakah kita ini nggak boleh bicara sama orang? Apakah kita mesti diam-diam saja? Tidak, saudara. Kalau kita menghadapi masalah, kita boleh berbicara kepada orang-orang dekat sama kita yang bisa mendoakan dan mencarikan solusi dan minta hikmat. Tapi kita mesti ingat, waktu kita bicarakan masalah kita, as if this is changing. Jadi kalau kita bicara masalah kita, contohnya ya, saya sedang menghadapi masalah keuangan, tapi sekarang sedang berubah. Nah itu memberikan kita pengharapan, itu memberikan kepada iman. Jadi kita nggak bilang, oh ya ini saya menghadapi masalah keuangan yang sulit, that's it. Becoming joyless? No, saudara. Saya menghadapi masalah ini, tapi saya percaya akan berubah. Saya sedang sakit, tapi saya percaya saya sedang disembuhkan oleh Tuhan. Saya sedang menghadapi tantangan dalam hal saya soal, tapi saya percaya Tuhan sedang membawa kita keluar. Nah itu, saudara, hal-hal demikian itu penting bagi kita untuk selalu mengerti bahwa kita tidak didefinisikan oleh situasi keadaan kita. Nah, saya memberikan hal-hal yang praktikal, bagaimana kita terus bisa bersuka cita. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus telah menang. Remember, Jesus is victorious. Siapa yang percaya bahwa
Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah sang pemenang. Ya. Jadi kita tidak ditentukan oleh siapa presiden, kita tidak ditentukan oleh siapa yang orang sekitar kita, partai yang mana, tidak. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang megang kendali, Tuhanlah yang berdaulat. Meskipun keadaan sekitar kita ini nggak seperti apa yang kita harapkan, tapi percayalah, saudara, bahwa kalau contohnya kita nonton film, kita tahu bahwa the end of the movie is a happy ending. Artinya gini, kalau kita nonton film tuh jagoannya menang. Istri saya kalau nonton film sama saya, dia nggak suka. Saya nggak suka kalau nonton film itu jagoannya mati atau kalah. Jangan nonton, karena itu akan memberikan satu perasaan yang enak. Jadi kita kalau nonton tuh mau yang happy ending. Nah, saya mengatakan bahwa hidup saudara juga mempunyai happy ending. Setiap bapak ibu percayalah bahwa saudara itu telah mempunyai jawabannya. Jadi kalau Anda menghadapi masalah sekarang, percayalah, for every problem there is solution. Cuman Tuhan masih belum beritahu kepada saudara. Jadi solusi sudah ada, cuman saja saudara, ya. Saudara masih belum tahu, ya, karena Tuhan masih belum ngomong. Tapi saya percaya, kalau saudara terus mencari Tuhan, saudara akan tahu mengenai solusinya. Jadi saudara mesti bersuka cita karena demikian. Amin, saudara. Jadi itu yang poin pertama, percaya bahwa Yesus adalah sang pemenang, sehingga kita juga menjadi pemenang-pemenang. Hal yang kedua, saudara, percaya bahwa rencana Allah itu besar bagi kita. Yesaya 55 mengatakan bahwa sejauh langit daripada bumi, demikianlah rancanganmu bukan seperti rancanganku. Berbeda jalanmu dengan jalanku. Jadi kita percaya bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu begitu besar. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan memberikan harapan yang penuh dengan masa depan. Nah, Tuhan mau kita mempunyai rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan yang penuh dengan sukacita. Katakan amin, saudara. Meskipun Anda nggak melihat Tuhan bekerja, percaya bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Roma 8:28. Saudara, percaya bahwa Tuhan itu yang bekerja di belakang layar. Jadi film ini belum selesai, COVID ini jangan membuat saudara jadi putus semangat. Ya, percaya bahwa Tuhan telah memberikan solusinya. Nah, kadang-kadang kita masih belum tahu gitu ya. Tapi kita mesti percaya. Seperti Abraham diajak keluar, Tuhan Abraham nggak tahu ya kemana dia mesti melangkah, tapi dia percaya bahwa Allah yang memanggil dia keluar bisa membuat dia sebagai bangsa yang besar, bapak bagi banyak bangsa. Dan jika kita berdoa untuk setiap saudara, percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa tulis, karena dia yang mengetahui jalan-jalan kita. Ini penting, saudara. Nah, saya mau katakan juga dalam 1 Korintus 10:10, janganlah kita yang bersungut-sungut. Coba Anda coba seminggu jangan bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Bersungut-sungut, grumbling, itu ibarat seperti Anda memberikan darah di dalam sebuah lautan. Nah, Anda tahu kalau Anda di sebuah lautan, ada darah yang menetes dari daging binatang apa, itu sebenarnya undangan bagi ikan hiu untuk datang. Saudara nggak mau berhadapan dengan ikan hiu. The same thing, grumbling, complaining, itulah pintu untuk undang bagi iblis. Iblis, silakan datang. Jadi ingat, iblis itu nggak bisa bekerja sejauh daripada apa yang kita berikan. Dia nggak bisa punya kesempatan. Istilahnya kalau kita berikan dia sebuah, saya pernah ingat sekali mengenai ilustrasi mengenai ada seorang musafir, seorang yang berkelana di padang pasir bersama dengan untanya. Dan dia sayang sama untanya, tapi tendanya dia sempit. Waktu dia pasang tendanya mau cuma dia sendiri. Tapi untanya itu kena angin badai dingin, akhirnya dia masuk kepala yang dipikir oke lah kepalanya aja masuk lewat pintu. Tapi kemudian mulai tengah hari bukannya kepalanya, dia masuk badannya. Pada pagi hari akhirnya untanya semuanya dia di luar. Nah, itu mungkin agak sedikit konyol, tapi ilustrasi begini. Kalau kita memberikan sedikit kesempatan bagi iblis, dia akan masuk mula-mula namanya itu foothold. Dia masuk memberikan sebuah step langkahnya. Tapi kalau kelamaan bukannya foothold, dia akan memberikan stronghold. Jadi iblis ini bisa bekerja kalau kita berikan kesempatan. Dan jangan izinkan kebiasaan lama Anda pegang atau pikiran-pikiran yang memikirkan itu memberikan kesempatan bagi iblis untuk masuk ke dalam pikiran hidup saudara. No, don't. Stop it. Jangan beri kesempatan sama iblis. Amin, saudara. Jadi yang pertama, Anda masih ingat ya bagaimana kita nih bisa percaya bahwa Tuhan, maksudnya kita perlu bersuka cita terus ya Tuhan. Tadi apa yang tadi saya katakan, yang kedua itu percaya bahwa rencana Allah itu adalah rencana besar. Lalu yang berikut juga sebelumnya saya katakan bahwa percaya bahwa Yesus sebagai pemenang.
Yang ketiga, yang terakhir, mari kita rayakan, kita bersuka cita setiap hari. Saya pernah membaca sebuah buku, Do Not Sweat Over the Small Stuff. Nah, buku itu mengajarkan, sederhana sih, buku itu mengajarkan bahwa yang namanya gratitude, yang namanya peace, ya, itu and thankfulness berjalan bersama-sama. Anda kalau mau mempunyai damai sejahtera, Anda mau mempunyai dalam kehidupan itu bersyukur sama Tuhan, itu berjalan bersama-sama. Maksudnya gimana? Mulailah dengan hari itu kita dengan think of somebody di pagi hari, kita bersyukur. Oh, kemarin saya ketemu ini, saya bersyukur. Waktu kita mulai bersyukur mengenai ketemu dengan seseorang atau mengenai seseorang, itu akan memimpin kita kepada bersyukur mengenai hal yang lain. Saya pernah praktekkan mengenai bersyukur. Waktu saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Ya, berusaha mama mertua keluar dari rumah sakit 5 minggu, kami struggle di rumah sakit. Itu bukan waktu yang sedikit, saudara. Ya, kalau saudara katakan itu gampang, nggak gampang. Saya gantian bolak-balik dengan adik ipar saya setiap 2 hari mesti jaga di rumah sakit, sampai airbagnya juga cukup tebal. Nah, bagaimana saya bisa menjaga sukacita saya? Percaya God is in control, percaya dengan doa teman-teman dari gereja, dari connect group, ya, doakan dan puji Tuhan. Dari yang bleeding dari HB turun sudah bisa kembali HB 10 dan melalui radioterapi akhir pendarahannya berhenti. Bersukacita seperti itu. Meskipun sekarang saya setiap hari mesti mengangkat mama ya, bawa ke radioterapi seminggu sekali, tapi saya bersukacita karena mama bisa ketemu sama papa di rumah dan ngobrol. Saya sukacita, saudara, dengan hal demikian. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya ketemu sama dokter-dokter, ada dokter yang gak enak ya, ada dokter yang enak. Saya bersyukur dengan dokter-dokter yang baik, akhirnya kita bisa berteman. Berterima kasih sama Tuhan. So it's not a small thing mengucap syukur. Tadi saya katakan 1 Korintus 10 ya, dan sampai mengundang Iblis. Nah, kita lihat sedikit dalam Nehemia 8 ayat 11 ya, dikatakan bahwa harilah hari yang kudus dan kita perlu rayakan dengan sukacita. Sudah mulai praktekkan, ajak orang keluar ya, makan, nggak bisa banyak-banyak karena masa COVID, dan bersyukur, bersukacita. Kalau karena pertemanan sudah dengan mereka, mungkin bersukacita oleh karena dia suka tersenyum. Jadi saudara bisa buat alasan apa juga untuk bisa bersukacita. Nah, kita ini jarang bersukacita. Sebenarnya kita bisa shout for joy, bersyukur ya oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi saya berharap 3 hal itu tersebut diingat untuk kita bisa mempraktekkan. Pertama, percaya bahwa Yesus adalah victorious, Yesus adalah sang pemenang, maka kita juga menjadi sang pemenang. Itu. Yang kedua, percaya bahwa rencana Allah itu besar bagi kita. Yang ketiga, rayakanlah sukacita Tuhan. Rayakanlah itu ya apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita selalu mempunyai semangat sukacita. Nah, saya berdoa untuk setiap saudara untuk bisa punya sukacita, karena kita juga merayakan joy to the world di hari Natal yang sebentar lagi kita merayakan hari Natal. Doa semoga pesan ini sukacita Tuhan menjadi berkat bagi setiap saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kan berdoa untuk setiap orang dari kami yang dipulihkan sukacita Tuhan. Yang kami mempunyai kekuatan yang abadi dari batin ini, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam yang mengubah keluar. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang punya sukacita pada saat ini, biar hati kembali di revive, dihidupkan kembali. Yang sukacita dari Engkau seperti yang Kau lakukan kepada Daud, Kau lakukan juga kepada kami Tuhan. Kau lakukan kepada Rasul Paulus, Kau lakukan kepada setiap orang yang percaya bahwa sukacita pemberian dari Engkau dan mesti menjaganya. Di dalam Tuhan Yesus, jamah setiap orang yang juga buka hatinya pada saat yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jamah mereka di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari para saudara, buka tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Bila kerajaan Allah dan sejahtera, sukacita, kebenaran dan Roh Kudus ada dalam setiap saudara, saudara akan mendapatkan promosi, saudara akan dilindungi, dan daerah saudara diperlebar, diperluas, dan tidak kesakitan yang menimpa saudara. Biar kasih karunia Tuhan menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin dan amin. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan, akan diberikan oleh Pastor Eto bicara mengenai peace dan sejahtera. Tuhan memberkati. See you again. I raise a